Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dewan juri yang kami hormati. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu kami membawakan tema tentang sangkar mimpi yang menceritakan dari sangkar emas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Adila sebagai narator. Perkenalkan, saya Siti Aida yang akan berperan menjadi seorang anak remaja bernama Anya sebagai pemeran utama. Dan saya Aliaha sebagai Ibu Anya. Saya Irsan Pabudi sebagai ayah dari seorang Anya. Saya Paul Zibudaki sebagai Nia, temannya Anya. Saya juga temannya Anya sebagai murid. Saya Sylvia Matin sebagai temannya Anya, yaitu Dina. Saya dari Aulina berperan sebagai teman Anya bernama Lia. Di sini saya karakter, saya berperan sebagai guru. Saya Aulia Dama Amelia sebagai bayang-bayangannya menjadi psikologi. Saya Faria Salam Madani sebagai bayang-bayangannya menjadi seorang atlet. Saya Syafa Mafiro sebagai tante Anya. Saya Sekarang Bedis sebagai murid sekolah teman Anya. Saya Trisma Farunisa sebagai murid sekolah teman Anya. Saya Nubirama sebagai murid teman Anya. Saya Dinda Azhara sebagai dokter. Sekian perkenalan dari kami. Acara bisa dimulai. Sangkar mimpi. Kisah ini menceritakan tentang sangkar emas. Indah, megah, dan menyediakan segalanya. Namun, bagi siapapun yang menempati di dalamnya, itu tetaplah sebuah penjara. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak bernama Anya. Ia punya segalanya, orang tua yang lengkap, fasilitas yang cukup, dan otak yang cemerlang. Namun, ia tak pernah benar-benar punya satu hal: pilihan. Mari kita saksikan kisahnya. Ini kan buku matematika namanya. Ayah mau memastikan kalau nilai kamu tidak turun. Perlu kamu ketahui Anya, belajar itu nomor 1. Kemarin anak Pak Budi bilang kita baru saja melakukan nilai fisika. Kamu jangan mau kalah Anya. Benar kata ayahmu Anya, belajar itu bukan hanya investasi. Kamu harus rajin belajar, dan belajar. Ya, ya, ini nanti kok. Ini sudah selesai. Dari otak materi berkeluar besok. Berani kamu tak ya? Kamu mau jelek aja. Sudah ya, ayah sepertinya butuh istirahat. Ibu, kalau Anya makin berani sama orang tua, tinggalin aja teman orang tua itu. Mengerti Anya? Dengar kata-kata ayahmu Anya. Kamu itu kalau dibilangin, jangan hanya didengerin, tapi dilakuin. Ingat. Kapan kalian mendengar Anya?
Bimbingan adalah sisir halus yang terakhir dari manusia. Generasi yang tak pernah benar-benar pada meski waktu terus bergerak. Ia menyerupai bisikan lembut yang mengajak kita menoleh pada segala kemungkinan yang belum pernah kita hidup. Mengambil kita untuk melihat lebih jauh dari batas yang selama ini kita tetapkan sendiri. Kadang keinginan muncul seperti cahaya kecil di tengah gelap. Nyaris tak terlihat, namun cukup hangat untuk membuat kita bertahan. Kadang ia hadir dengan gelora besar yang mengguncang nurani. Mengingat bahwa hidup tak hanya tentang menerima alur, tetapi juga tentang keberanian menjemput apa yang menggema di hati. Dalam hening malam, keinginan tumbuh menjadi doa yang tidak terucap. Dalam riuh siang, ia menjelma tekad yang menguatkan langkah. Dan meski perjalanan menuju penemuannya seringkali panjang, berliku, bahkan melelahkan, keinginan tetap menjadi alasan mengapa kita terus bergerak. Karena di dalamnya tersimpan harapan, arah, dan cermin dari siapa kita sebenarnya. Duduk gerak, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Dari semuanya. Agenda kita hari ini adalah ulangan bertiga kan, sesuai dengan janji kita minggu lalu. Ibu, ulangannya nggak bisa diundur minggu depan, Kak? Gak bisa dong, kan udah janji dari minggu kemarin. Oke, jadi sebelum soal ulangan yang dibuatkan, di sini Ibu akan mengulas kembali materi yang akan kita gunakan untuk ulangan. Kami baru berkali-kali itu yang namanya geografi nggak manfaat. Kalau enggak, nanti lagi. Jadi semuanya, nanti soal ulangannya ada 25, terdiri dari kelompok pilihan ganda dan 5 uraian. Untuk materinya, di sini Ibu ambil dari LKS. Jadi kalian cukup mempelajari soal-soal yang ada di LKS ya. Ya, Bu. Ibu, boleh kita bocoran soalnya nggak, Bu? Aduh, nggak boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Pengumuman ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian untuk segera berkumpul di ruang sidang karena rapat akan segera dimulai. Sekali lagi pengumuman ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 2 Purworejo untuk segera berkumpul di ruang sidang karena rapat akan segera dimulai. Dan untuk para siswa berhubungan Bapak dan Ibu guru sedang melaksanakan rapat, maka pelajaran pada hari ini cukup sampai di jam kelima saja. Seluruh siswa diperbolehkan untuk pulang dan belajar masing-masing di rumah. Baik, semuanya mau diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Bapak dan Ibu guru akan segera melaksanakan rapat dan kalian sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan hal tersebut, maka ulangannya kita ambil dari minggu depan dan kalian boleh kembali ke rumah masing-masing. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gila, langsung aja buru-buru darah mendadak. 3 ulangan deh kita. Daripada mesti mikir ulangan, ini mesti mana yang masuk? Aku udah bisa belum? Kalau aku mau rasa bukan aja tingkat aku. Makasih ya, Kak. Guys, ngomong-ngomong, kalian habis lulus SMA udah tahu nggak mau kuliah kemana? Kalau aku sih bismillah ada UGM nih bos. Saya mau masuk pendidikan, soalnya aku suka banget sama orang tua. Lagi, nanti kalau udah lulus, aku juga pengen jadi guru. Cocok sih sama kamu. Tapi orang tua aku mereka mau jadi atlet, dokter, psikolog, dan lainnya. Nah, iya, mereka mau kamu yang sempurna. Padahal menurut aku, gak ada salahnya sih kalau jadi guru, ya kan? Orang tua kamu yang gitu banget sama kamu. Iya, Anya. Kamu pernah dengar nggak? Katanya penghargaan terbesar kita bisa aja orang tua. Kalau kamu bisa merawat, rawat saja. Selagi itu untuk kebaikan dan membuat orang tuamu sadar. Karena yang jalan ini tuh kamu, Anya. Makasih ya. Mulai kita makan dulu yuk. Coba dong.
Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Ah, nggak tahu diuntung. Ya, Ayah juga pergi sama teman-teman Ayah, ya apa salahnya sih? Kamu berani buta ayah sekarang? Berani kamu sama ayah? Sejak kapan kamu kayak itu? Ya, Ayah tuh masih sekolah, Ayah juga pengen kayak teman-teman yang lainnya ya. Dengarkan ayah, Anyam. Ayah cuma mau kamu jadi anak yang pintar. Mati kamu. Ada apa ini, Ayah? Ayah, Bu, Ayah masuk jagain aku, Bu. Ingatkan Anyam, Bu. Ingatkan ayah jadi anak yang pintar, Bu. Jangan sampai ayah seperti ayah, Bu. Ayah, kenapa? Ayah, kamu kenapa? Makanya cepetan pulang. Ibu. Ayah, kamu kenapa ya? Ayah, bangun ya. Ayah. Bangun ayah. Udah Rin, jangan sedih terus. Kita doain yang baik-baik buat Mas Batono. Ayah, Ayah juga langsung pulang. Ayah pasti tidak akan seperti ini. Udah, jangan nyalain siapa-siapa di sini. Kita berdoa yang baik-baik aja. Udah. Gimana keadaan suami saya? Ayah, ayah. Bu, maafin ayah, Bu. Di tengah sunyi yang merayap seperti kabut di lereng sungai. Kekosongan itu tumbuh perlahan. Sebuah kehampaan yang tak bersuara, namun memekakkan jiwa. Kehilangan datang tanpa mengetuk, merenggut hangat yang dulu begitu akrab, meninggalkan ruang hampa yang tak sanggup diisi oleh apapun. Kenangan yang terus berputar dalam rumah. Setiap sudut rumah seakan berbisik tentang yang telah tiada, dan setiap bayang-bayang menegaskan betapa rapuhnya genggaman manusia atas hal-hal yang dicintai. Dalam diam yang panjang, kita belajar bahwa kehilangan bukan sekedar pergi, tetapi sebuah tanda bahwa hati pernah begitu penuh hingga kehadirannya sanggup menyisakan luka sedalam ini.
Dalam lorong batin yang sepi dan berisi, ia berdiri di depan dua kemungkinan yang sama-sama menuju pengorbanan. Pilihan yang bukan lahir dari kehendaknya, melainkan dari keadaan yang memaksanya untuk tumbuh. Kita belajar bahwa terkadang hidup memaksa manusia untuk memilih, bukan karena siap, melainkan karena waktu tak lagi memberinya ruang untuk menolak. Harapan itu rapuh, namun tetap terpeluk, seakan keajaiban bisa lahir dari kehampaan. Meski logika terus berpikir bahwa penantian itu mustahil, dia tetap bertahan, sebab kadang ilusi sekecil apapun mampu menjaga hati agar tidak sepenuhnya runtuh. Isi data ini Anya, kamu harus jadi psikolog. Ibu tidak mau kamu jadi guru. Bu, Anya udah bilang Bu, Anya nggak mau jadi psikolog. Anya maunya jadi guru. Bu, ini bibi Anya dari kecil. Kamu berani membantai ibu, ha? Ingat ya Anya, ayahmu meninggal gara-gara kamu. Bu, Anya nggak mau Bu jadi psikolog. Anya maunya jadi guru. Ibu tidak mau tahu ya, kamu harus isi data ini. Bu, jangan disobek, Bu, jangan. Bu, nggak kurang ajar kamu ya, Anya. Bu, apa selama ini Anya nggak pernah menjadi anak ibu. Dari kecil Anya selalu menuruti perkataan ayah dan ibu. Aku ibu tahu dan rasain susah, Bu, susah. Kenapa, Bu? Anya punya perasaan, punya mimpi. Anya merasa Anya kembali ketika Anya masih kecil. Ibu yang selalu merawat Anya, ibu yang selalu bawa Anya kemana-mana. Ayah sekarang udah meninggal, Bu. Ayah udah meninggal. Apa ibu tahu, Bu? Ayah yang dulu menghibur Ayah ketika Ayah sedih. Apa ibu tahu, Bu? Ayah kalau ngapresiasi Ayah ketika Ayah dapat juara. Ayah bukan sama dengan baik katanya, Bu. Tapi Ayah merasa Ayah dan ibu udah pergi sangat jauh dari Ayah. Kenapa ibu jahat sama Ayah? Aku adalah putrimu, Bu, untuk mendidik dan memberi cahaya. Aku adalah hatinya untuk memberi kasih sayang tanpa pamrih. Aku adalah jiwanya. Aku berjuang untuk diriku sendiri dan engkau, Bu. Aku adalah putrimu, Bu. Apapun seragam yang dikenakan akan tetap bersinar. Jangan padamkan cahayanya, biarkan dia memilih seragam pilihannya. Dia hanyalah manusia biasa. Biarkan ia memilih cita-citanya sendiri.
dirimu. Apapun itu, Ibu akan mendukungmu. Saya masih bangga melihatmu di atas sana. Terkadang seragam terbaik bukanlah yang dipaksakan olehmu, melainkan yang dipilih oleh Bapak. Karena di seragam itulah jiwa seseorang menemukan rumahnya. Kisahnya dan ibu belum selesai, tapi sebuah pintu baru telah terbuka. Pintu menuju pemahaman, dan yang terpenting adalah pintu menuju kebahagiaan. Kita baru saja menitipkan separuh jiwa pada setiap harapan. Kini, ketika senyap tiba, ketahuilah bahwa yang hilang hanyalah suara, bukan ruang yang telah diciptakan untuk bahagia bersama. Kita tua, kembalilah penyanyi api dengan cahaya temaram itu, bangkit kembali dengan jiwanya. Suara kita mungkin berhenti, tapi bukan maknanya. Ia mengendap bagai debu di relung senja. Peninggalan paling jujur tentang kisah di mana seluruh jiwa kita menyatu dalam satu napas dan satu lagu. Berakhirlah kita dalam setiap lagu, bukan maknanya. Terima kasih.